Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evanur Faiz dari 10 IP1. Saya absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali novel yang saya baca sebelumnya, yaitu novel Laut Bercerita. Laut Bercerita yang ditulis oleh Laila Saleha Chudari ini adalah novel terbitan tahun 2017, diterbitkan di Jakarta dengan 2 bab, belum termasuk prolog dan epilognya. Alasan saya memilih novel ini adalah karena novel ini sendiri membahas perjuangan aktivis mahasiswa yang waktu itu menggulingkan tirani Orde Baru. Karena kebetulan sendiri saya adalah orang yang suka sejarah, jadi saya memilih novel ini. Kemudian alasan lainnya adalah karena novel ini masih terbilang baru, jadi mempunyai gaya bahasa yang dapat saya pahami. Novel ini menceritakan seorang mahasiswa bernama Biru Laut yang merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada jurusan sastra Inggris yang berjuang melalui gerakan mahasiswa bawah tanah di Yogyakarta. Novel ini memiliki keunikan karena cerita dari salah satu tokoh utamanya sudah diberitahu di prolog novel ini, yaitu ia diculik oleh sekelompok oknum dari instansi negara. Kemudian ia digambarkan mati tenggelam di prolognya. Hal ini cukup unik menurut saya karena cukup sedikit cerita yang menggunakan alur campuran ini bolak-balik, jadi endingnya sudah diberitahu di awal terlebih dahulu. Cerita bermula dengan sekumpulan mahasiswa yang baru saja mendapatkan markas atau base camp untuk berkumpul, yaitu di Segan, berlokasi di tengah hutan pinggir Yogyakarta dengan rute yang cukup sulit untuk dijangkau. Pemilihan tempat tersebut oleh organisasi Winatra atau organisasi gerakan mahasiswa yang melakukan perlawanan terhadap Orde Baru waktu itu dipilih karena cukup sulit untuk dijangkau dan dipantau oleh para lalat atau intel. Kemudian Winatra sendiri mempunyai seorang ketua bernama Kasih Kinanti, seorang perempuan yang berjuang dengan gigih, mempunyai karisma tersendiri, punya mental pemimpin juga layaknya seorang Kartini. Kehadirannya menjadi bukti adanya kesetaraan gender dalam organisasi Winatra. Salah satu bentuk perjuangan Winatra melawan Orde Baru adalah dengan menggandakan banyak buku yang dianggap terlarang waktu itu, seperti buku-buku aliran kiri, tetralogi Bumi karya Pramudia Nanur, kemudian masih banyak yang lainnya. Beberapa tokoh lainnya dalam Winatra adalah Arifin Bramanjo, seorang mahasiswa dengan penampilan seperti kutu buku, namun dialah yang mempelopori gerakan Winatra dan seniornya Winatra, yaitu Wirasena. Kemudian ada mahasiswa FISIP sejurusan dengan Kasih Kinanti tadi, bernama Naratama, seorang yang mempunyai otak sangat cerdas, juga mempunyai pemikiran yang sangat maju, namun tak diimbangi dengan perkataannya. Ia cukup sombong, juga angkuh. Kemudian di markas baru ini, sang tokoh utama bertemu dengan pandangan hatinya, yaitu si Ratih Anjani, seorang mahasiswa seni budaya dari Taraka. Ia merupakan mahasiswa yang cerdas, berpostur kecil, juga cantik. Makanya sang tokoh utama kagum dengannya, jatuh cinta. Ia kagum dengan Anjani yang melukis mural kisah penculikan si Sinta. Namun di sini dibalik, di sana Ramala yang diculik, kemudian Sintala yang menyelamatkan, yang menjelaskan tentang kesetaraan gender. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya di dalam Winatra seperti Alex Perazon, mahasiswa dengan tampang paling rupawan yang mempunyai suara sangat merdu yang berasal dari Nusa Tenggara atau dari timur. Kemudian ada Sunu Diantoro, mahasiswa pendiam yang jarang sekali bicara, kalem, namun mempunyai pemikiran yang sangat cerdas. Kemudian ada Daniel, seorang mahasiswa yang cukup cerewet, bawel, dan tak pernah bisa diam. Kemudian kembali ke cerita. Cerita melompat ke tahun 1998 di sebuah ruangan gelap. Si Biru Laut beberapa jam sebelumnya diculik oleh para intel dari kos-kosannya di Jakarta. Ia diinterogasi dengan ditanyai informasi mengenai pemimpin Winatra, si Kinan. Kemudian
Wirasena, organisasi senior dari Winatra sendiri. Kemudian informasi lainnya mengenai anggota Winatra. Si Mata Merah atau julukan yang diberikan oleh laut ini menanyakan keterlibatan dari para musuh pemerintah waktu itu atau oposisi Orba seperti Putri Proklamator terhadap aksi yang dilakukan organisasi Winatra dan Wirasena. Kemudian ia disiksa sampai mau menjawab seperti apa yang diinginkan para interrogator tersebut, menggunakan besi panas, kemudian ditendang, dipukuli sampai pingsan. Kemudian mereka cerita kembali ke 1991, mereka makan bersama waktu itu adalah tradisi wajib para anggota keluarga laut. Ia selalu makan bersama di minggu keempat akhir bulan di Jakarta dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Asmara, adik dari laut ini sendiri, mulai mengetahui kakaknya melakukan gerakan mahasiswa di Jogja dan ingin memberitahukan keluarganya. Asmara merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI yang pandai bergaul dan sangat cerdas. Ia juga sangat bawel dan selalu ingin tahu. Ayahnya seorang wartawan harian Jakarta, seorang yang peduli dengan nasib sesamanya. Ayahnya sendiri pernah membela seorang yang keturunan PKI untuk tetap bekerja di kantornya, karena saat itu ada beberapa peraturan di mana sebuah perusahaan harus tetap bersih dari mantan anggota dan keturunan partai kiri tersebut. Kemudian ayahnya mulai menyinggung mulai ada gerakan perlawanan mahasiswa di Yogyakarta yang membuat seluruh keluarga khawatir dan panik. Namun laut dapat membelokkan topik obrolan makan malam tersebut menjadi fotografi yang digemari kedua temannya, yaitu si Gusti dan si Alex. Si Alex fotografer yang sangat mengandalkan timing dan ketepatan waktu serta momentum dalam mengambil gambarnya, sehingga ia jarang memotret. Namun sekalinya ia memotret, ia dapat mendapatkan karya yang sangat luar biasa. Kemudian ada Gusti, seorang mahasiswa yang berkecukupan, selalu mempunyai uang. Ia mempunyai alat yang cukup canggih di zamannya. Ia mempunyai kamera yang cukup modern dengan blitsnya yang terang. Ia mengambil foto berkali-kali agar dapat mendapatkan foto yang sempurna. Gaya foto tersebut berlawanan dengan teman sebelumnya, yaitu si Alex. Kemudian ada tokoh lainnya, yaitu Galah Pranaya yang akan disebut sebagai sang penyair dalam novel ini. Adalah orang berpostur kecil, kumal, dan hanya lulusan SMA. Ia tidak melanjutkan kuliahnya karena ia harus membiayai keempat adiknya. Ia yang memperkenalkan laut pada seni sastra modern, teater modern, yang membuat ia takjub dan menjadikan si Galah Pranaya ini atau sang penyair menjadi mentornya. Selain itu, orang yang membuat laut ingin berjuang salah satunya adalah guru bahasa Indonesianya saat SD, yaitu Bu Ami, yang sering memberikan laut sastra-sastra karangan Narendra, Amir Hamzah, juga Khairil Anwar, yang membuatnya ia makin suka dengan dunia sastra. Suatu hari Bu Ami ini menghilang dan ia membuat laut mempunyai jiwa aktivis sedari kecil. Cerita kembali melompat ke tahun 1998 saat laut diinterogasi. Ia menyadari ia sekarang bersama kedua temannya, yaitu Alex dan Daniel. Mereka diinterogasi kembali mengenai tentang persembunyian Kinata dan anggota Winatra dan Wirasena lainnya. Mereka diinterogasi dengan berbagai macam siksaan. Mereka menanyakan makna dari Winatra, kesetiaan mereka terhadap Bram, menyindir pemikiran sosialis mereka, juga mengancam laut akan melibatkan Nyanjani yang merupakan buah hati si laut sendiri. Kemudian sesi interogasi tersebut berhenti sejenak, kemudian berlanjut dengan menyiksa laut dengan setruman, pecutan, bahkan menggunakan semut merah untuk menggigitnya supaya laut mau berbicara lokasi Kinan yang ia saja tidak tahu di mana Kinan itu berada. Kemudian cerita kembali ke Belanguan 1998. Ketika mereka sedang berdiskusi di Pelem Kecut, yaitu kos-kosan mereka,
mengenai pemberontakan di Gwangju. Tiba-tiba kos-kosan mereka digerebek oleh para aparat dan kemudian dibawa ke kantor untuk diinterogasi dan dikembalikan lagi karena tidak terbukti berbahaya. Itu diskusi mereka. Peristiwa itu membuat mereka menanyakan siapa yang membocorkan informasi itu kepada para intel. Semuanya mencurigai Naratama namun dibantah oleh Kinan. Kemudian mereka akan menggelar aksi Belangguan, yaitu sebuah aksi protes terhadap pemerintah karena akan mengubah secara paksa lahan para petani menjadi lapangan para tentara guna melakukan latihan tembak yang diikuti oleh Winatra, Wirasena, juga Taraka cabang Jogja, juga Jakarta waktu itu. Kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di pantai Pasir Putih, bus rombongan mereka berhenti sejenak untuk melakukan istirahat. Laut dan Anjani pun keluar menikmati udara segar. Mereka sadar telah diikuti oleh para lalat. Ia memberitahukannya kepada Kinan, namun Kinan memutuskan tetap melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Rombongan mobil mereka diikuti sampai ke Belangguan. Nampaknya aksi tanam jagung tidak akan berjalan sesuai dengan rencana mereka karena para tentara sendiri sudah menggeledah rumah para warga yang akan ditempati sementara menjadi tempat persembunyian oleh mereka. Saat malam ketika rumah Bu Sumantri, tempat Laut, Anjani, Kinan, Sunu, dan Alex ini bersembunyi, itu mau diperiksa oleh para tentara, Bu Sumantri langsung melepaskan sapi peliharaannya untuk mengalihkan perhatian para tentara tersebut. Kemudian mereka menghampiri rumah Pak Slamet, tempat 5 orang lainnya bersembunyi, untuk mengabari untuk mundur terlebih dahulu dan membatalkan aksi tanam jagung. Mereka kemudian berhasil kabur dengan mengendap dan merayap pada saat waktu hujan lebat pada malam hari waktu itu, melewati kebun dan lahan para petani tersebut. Kemudian naik bus menuju ke Surabaya. Kemudian cerita melompat kembali ke tahun 1998. Setelah babak belur dan pingsan, Laut terbangun di sebuah kerangkeng dan menyadari bahwa dia dikurung dengan ketiga temannya secara terpisah. Mereka pun mulai menanyakan kabar cara mereka masuk, awal mereka masuk, dan kembali membahas kecurigaan pada Naratama yang selama ini mereka yakini sebagai pengkhianat. Selang beberapa lama, Daniel dibawa para interogator dan interogasi untuk dipaksa tidur di atas balok es dengan telanjang selama berjam-jam. Setelah Daniel kembali, mereka mendapatkan informasi bahwa Kinan, pemimpin Winatra, telah ditangkap. Dan secara mengejutkan, orang yang selama ini mereka yakini sebagai pengkhianat malah ditangkap, dimasukkan ke dalam kerangkeng, yaitu Naratama. Kemudian cerita kembali ke aksi Belangguan tadi. Pada 1993, mereka rombongan Winatra, Wirasena, dan Taraka tiba di terminal Bungurasi. Beberapa pergi langsung naik bus dan sebagian kecil lainnya beristirahat di rumah Pak D. Anjani yang dekat terminal itu. Laut memutuskan untuk naik bus saja langsung ke gedung DPRD. Tapi sialnya mereka malah bertemu dengan para intel di terminal tersebut. Laut diinterogasi mengenai aksi tanam jagung saat di Belangguan, juga ditanyakan apa tujuannya, serta ditanya tentang dalang yang mengetuai aktivitas tersebut selain Bram. Kemudian hari berikutnya mereka disetrum, ditendang, dan disiksa untuk memperoleh informasi mengenai aksi Belangguan dan informasi mengenai ketua selain Bram, yaitu si Kinan sendiri. Esok paginya mereka dilepaskan dan dijemput oleh kedua kakak Anjani. Kemudian mereka menginap sementara di rumah Pak D. Anjani, baru kembali ke Yogyakarta. Cerita kembali melompat ke tahun 1998. Naratama tertangkap. Setelah Naratama masuk dan tertangkap, mereka menyesali karena mereka selama ini menuduhnya sebagai pengkhianat. Naratama ternyata tertangkap bersama dengan Kinan, namun mereka tak bertemu kembali. Kemudian beberapa temannya sebelumnya yang sudah pergi dari kerangkeng tersebut juga tak kembali, seperti Sunu, sang penyair, dan Narendra. Kemudian Laut dibawa kembali keluar untuk disiksa. Kemudian dia melihat si Gusti, si rival Alex, saat dalam berfotografi itu dengan kamera blitznya memotretnya berkali-kali.
Kemudian ia kembali ke sel dan memberitahu bahwa pengkhianat yang selalu membocorkan informasi selama ini adalah si Gusti. Kemudian cerita kembali ke 1996. Setelah diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Winatra, kini Laut harus berjuang di Jakarta. Karena gerakan Winatra sudah menjadi teritorial dan bukan lagi sektorial dan menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Mereka kini benar-benar bergerak di bawah tanah setelah dikambing hitamkan oleh pemerintah yang menuduh mereka atas peristiwa Sabtu Kelabu. Mereka dituduh menjadi dalang kerusuhan tersebut. Seluruh anggota Winatra dan Wirasena kini dinyatakan sebagai buron oleh para polisi. Kini mereka harus menjalani hidupnya dengan berpindah-pindah tempat di Sumatera tiap minggunya, kemudian kembali lagi ke Jawa guna menghindari kejaran polisi. Laut sendiri masih bisa bekerja sambil ia berpindah-pindah tempat dengan menerjemahkan buku-buku bahasa Inggris, mengarang cerpen Rizky Belum Pulang yang menjadi pesan dari dia kepada keluarganya akan kerinduannya terhadap keluarga. Kemudian kerinduannya semakin terasa. Saat itu ia sampai menelepon bapaknya, namun ternyata bapaknya sendiri sedang ditodong pistol guna mencari informasi di mana letak si Laut. Cerita melompat kembali ke 1998. Ini akhir dari hidup si Laut. Setelah mengetahui bahwa Gusti adalah pengkhianat, mereka pun menyesali perbuatannya, kemudian meminta maaf terhadap Naratama. Di hari itu juga Laut dibawa keluar dari sel kerangkeng, kemudian dibawa keluar menaiki feri dan dibuang ke laut oleh para interrogatornya. Kemudian ke tahun 2000, tokoh utama di sini sudah berubah menjadi adiknya si Laut, yaitu si Asmara Jati. Sudut pandang ceritanya berubah menjadi dari kacamata si Asmara Jati ini sendiri. Asmara Jati di sini harus berjuang mencari orang hilang, korban-korban Orde Baru, seangkatan dari kakaknya sendiri, dan menghadapi penyangkalan dari para keluarganya yang tidak terima kenyataan bahwa Biru Laut telah hilang dan kemungkinan meninggal. Laut hilang tepat di hari ulang tahun Asmara. Keluarganya yang selalu melakukan tradisi makan di setiap akhir minggu berubah menjadi makan malam yang dengan kondisi yang suram karena ayahnya dan ibunya masih menganggap bahwa Laut akan kembali dan hanya berpergian sebentar saja. Mereka selalu menyisakan piring dan kursi kosong di meja makan. Mereka juga selalu membersihkan kamarnya, mengelap buku-bukunya, berharap anak laki-laki satu-satunya itu kembali pulang. Asmara kemudian diajak bergabung dalam membentuk komisi orang hilang yang dibentuk oleh Asnawi, yang semua anggotanya adalah anggota keluarga para korban hilang dan orang-orang yang peduli dengan nasib para aktivis yang menghilang pada saat itu. Dimulai dengan mencari informasi kapan terakhir mengabari, dengan siapa mereka mengobrol, kemudian informasi-informasi kecil lainnya yang akan membawa mereka menemukan korban orang hilang tersebut. Selang seminggu setelah pembentukan organisasi komisi orang hilang tersebut, Alex ditemukan dan kembali ke kampungnya di Nusa Tenggara. Beberapa teman Laut juga dikembalikan seperti Naratama, Coki, Hamdan, Arga, dan sebagian lainnya masih menghilang seperti Sunu, Laut, Kinan, Dana, dan Julius. Saat kembali ke Jakarta, si Alex pun bersedia menceritakan pengalaman pilunya ke media. Kemudian secara pribadi dia juga menceritakan pengalamannya ke keluarga Laut yang membuat ayah dan ibunya semakin hancur mendengar anak laki satu-satunya itu disiksa selama proses integrasi oleh para interrogator dengan kejam. Mereka kemudian ditugaskan Aswin untuk menginvestigasi Pulau Seribu atas temuan ditemukannya tulang-tulang manusia yang berusia baru 2-3 tahun. Asmara, Coki, juga Alex ditugaskan untuk pergi ke Pulau Seribu waktu itu guna menginvestigasi tulang-tulang yang ditemukan oleh warga lokal setempat. Dalam perjalanannya ia menyadari bahwa Alex sudah berubah
sejak penculikan 98. Semuanya berubah drastis, mulai dari gayanya yang sudah tak mempedulikan penampilannya, sifatnya yang lebih tersinggung dan pemarah, kemudian banyak lagi. Sebenarnya bukan hanya Alex yang berubah, namun keluarga dari para korbannya diculik juga banyak yang berubah drastis, seperti dari Anjani yang sudah kurus kering dan penampilannya yang sudah buruk, karena nampaknya ia sudah tak mempedulikan lagi penampilannya semenjak hilangnya Laut. Asmara dulu juga pernah jatuh cinta kepada Alex saat kakaknya Laut membawa Alex ke makan malam pertama keluarganya di Jakarta. Makan malam bersama keluarganya di Jakarta. Dari sana mereka mulai saling jatuh cinta. Namun kini orang yang ia lihat bukan lagi Alex 4 tahun yang lalu. Ia berubah 180 derajat mulai dari sikap dan penampilannya. Kembali ke cerita, investigasi mereka ternyata tak terlalu membuahkan hasil. Mereka bahkan sempat diikuti oleh beberapa intel sampai ke pulau sana, Pulau Seribu. Mereka hanya memperoleh informasi bahwa ada sebuah kapal yacht berwarna putih yang membuang tong-tong berat ke dalam laut. Pak Hasan, seorang saksi yang menceritakan itu, meyakini bahwa ada orang di dalam tong-tong itu karena butuh 3 orang untuk mengangkat tong tersebut. Juga lokasi penemuan tulang belulang manusia itu berdekatan dengan lokasi tong-tong itu dahulu dibuang. Kemudian setelah kembali ke Pulau Seribu, Asmara kini semakin rindu dengan abangnya yang menghilang karena keluarganya semakin terpuruk. Kini kedua orang tuanya selalu berfantasi bahwa Laut akan pulang. Ayah dan ibu Laut seakan tak menerima kenyataan dengan selalu menyangkal bahwa Laut masih hidup. Di rumah Pak De Julius, sebuah tempat yang digunakan oleh Komisi Orang Hilang untuk berkumpul guna mencari informasi. Semuanya sudah berkumpul menunggu kabar dari hasil investigasi mereka bertiga sebelumnya di Pulau Seribu. Awalnya mereka hanya akan mengabarkan bahwa mereka tak menemui titik terang dan hanya menemukan tulang belulang tanpa tahu siapa tulang tersebut. Juga mereka nggak mau memberitahukan bahwa ada desas-desus ada orang yang membuang tong ke dalam laut. Namun Naratama justru mengungkitnya dan membuat para keluarga penasaran, dan saat diberitahu desas-desusnya bahwa tong-tong tersebut berisi manusia kemudian dibuang ke laut, rumah Pak Ade Julius seketika berubah menjadi penuh tangisan. Ayah dan ibu Laut kembali pulang lebih awal dengan taksi dan berharap kembali Laut anaknya sudah ada di pintu rumah. Kemudian latar tahun maju menjadi 2007. Kini Komisi Hilang mengadakan aksi Kamisan yang digelarnya sejak 4 tahun lalu, yang terinspirasi dari aksi para ibu di Argentina yang kehilangan anaknya dalam berdemo pada tahun 1978. Ia kembali bertemu dengan Alex yang ingin memberitahunya bahwa dulu pengkhianat yang membocorkan informasinya adalah si Gusti. Ia juga menyampaikan pesan kepada Asmara. Pesan tersebut berasal dari Laut sebelum ia meninggal, yang ia pinjam selama 9 tahun karena ia tak kuat untuk memberitahukannya. Yaitu Asmara diperintah untuk mencari kata-kata yang hilang dalam ceritanya, yaitu Rizky belum pulang. Kemudian Asmara mulai menyadari, ia mulai melihat senyuman kembali di Alex. Ia mulai kembali menjadi seperti Alex yang dulu. Si Alex melampiaskan semuanya pada saat itu. Kemudian keesokan paginya ayah dari Laut meninggal. Di tahun sebelumnya, pada tahun 2006, mereka sempat ke New York untuk bertemu para pleno Komisi Sosial, Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia dari PBB. Mereka bertemu esoknya dan mengobrol tentang pengalaman mereka masing-masing berdemonstrasi di negaranya. Mereka kemudian juga membahas bagaimana menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap nasib orang yang hilang, berjuang saat demonstrasi 1998 di Indonesia dan 1978 di Argentina.
Dia juga meminta saran agar ibunya kembali peduli terhadap Asmara, karena setelah hilangnya kakaknya si Laut, Asmara sudah tak mendapat kasih sayangnya lagi. Saat kembali ke Indonesia dan pulang ke rumah, akhirnya ibu mulai sadar bahwa ada anak yang perlu kasih sayang, bukan hanya Laut yang sudah menghilang. Laut sendiri muncul di mimpi dari ibu Asmara dan menemuinya di mimpinya dan berpesan agar tidak mengacuhkan Asmara lagi. Kemudian di Kamis keempat minggu awal 2007, akhirnya ibu Laut ikut acara Kamisan, karena sebelumnya kedua orang tua Laut tak pernah ikut acara Kamisan karena masih menganggap bahwa si Laut ini masih hidup. Seluruh keluarga dari 13 aktivis yang hilang berkumpul di depan Istana Negara dengan tanpa bersuara. Mereka juga diliput para wartawan lokal maupun internasional. Mungkin saja Laut dan Bapak sudah tersenyum dari tempatnya yang aman dan tentram, kata ibu. Novel pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari novel Laut bercerita adalah perjuangkan kebebasan yang telah kita raih saat ini, karena kebebasan masa reformasi yang kita nikmati saat ini adalah jeripayah dari para aktivis yang sudah berjuang menumbangkan orde baru yang otoriter. Juga jangan lupakan perjuangan mereka, walau mungkin banyak dari mereka yang hilang kabarnya, tak ditemukan juga jasadnya, namun tetaplah ingat mereka sebagai pahlawan yang telah merubah jalannya pemerintahan di Indonesia. Novel ini mempunyai bahasa yang cukup mudah dipahami seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi sangat layak untuk kita baca, apalagi bagi kita generasi penerus bangsa yang akan memegang kendali bangsa kita di 10 tahun yang akan datang. Novel ini dapat menyadarkan kita betapa pentingnya peran pemuda bagi bangsa. Dengan membaca novel ini, setidaknya kita tahu akan perjuangan dan sedikit dari sejarah panjang negara Indonesia. Jadilah generasi muda yang melekatkan sejarah, dan seperti apa yang dibilang Bung Karno dahulu, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya. Terima kasih telah menyaksikan video tugas menceritakan kembali novel. Saya ucapkan terima kasih atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam video ini. Saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.